Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wildan Muhammad Yusuf Al-Jufri. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan Islam atau yang biasa kita sebut pesantren. Materi yang kita bahas kali ini terdapat pada mata kuliah Manajemen Pesantren dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, inilah susunan materi yang akan kita bahas di video ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sarana dan prasarana. Sebelum kita mengetahui tentang manajemen sarana dan prasarana yang ada di pesantren, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih sarana dan prasarana itu? Jadi, menurut KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi, dapat disimpulkan, walaupun memiliki arti yang berbeda, sarana dan prasarana memiliki visi yang sama, yaitu membantu dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut E. Mulyasa, sarana pendidikan adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan ialah segala fasilitas yang ada di sekolah, baik dalam proses belajar mengajar maupun kegiatan lain yang ada di sekolah. Setelah kita mengetahui tentang sarana dan prasarana pendidikan, sekarang yuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Ibrahim Mufadal, sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Di jenis yang pertama ini, sarana pendidikan dibagi menjadi 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contohnya adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh seorang guru dan siswa dalam pembelajaran. Dan sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Sebagai contohnya adalah kursi, meja, papan tulis, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Dan yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Di jenis yang kedua ini, sarana pendidikan dibagi juga menjadi 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang biasa bergerak atau yang bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Sebagai contoh, lemari arsip sekolah, meja, kursi, dan lain-lain. Dan sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saja, suatu sekolah yang telah memiliki saluran dari PDAM
Semua peralatan yang berkaitan dengan itu seperti pipanya relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Di jenis yang ketiga ini, sarana pendidikan dibagi juga menjadi dua macam, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung dan sarana pendidikan yang secara tidak langsung. Sarana pendidikan secara langsung adalah sarana pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah kapur tulis dan sarana pendidikan lainnya yang bisa digunakan guru dalam mengajar. Dan sarana pendidikan secara tidak langsung yaitu sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Contohnya seperti lemari arsip sekolah dan lain-lain. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik terampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Apa yang disampaikan Ibrahim Mufadal di atas juga sesuai dengan ketetapan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berhubungan dengan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada bab 7 pasal 42 PP 32/2013 disebutkan bahwa yang pertama, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, sekarang ayo kita saksikan contoh video sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah memanajemen sarana dan prasarana pendidikan. Langkah-langkah memanajemen sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses
memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Penyaluran sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan, program pemeliharaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, melestarikan kerapian dan keindahan, serta menghindarkan dari kehilangan atau setidaknya meminimalisasi kehilangan. Yang kelima, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa prinsip manajemen penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengajaran sekolah, antara lain: A. Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak seperti panas, lembab, dan serangga. B. Harus mudah dikerjakan, baik untuk menyimpan maupun yang keluar alat. C. Mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan. D. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. E. Harus diadakan inventaris secara berkala. F. Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, langkah-langkah memanajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan diadakannya penghapusan ialah untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak. Mencegah terjadinya pemborosan biaya, pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, serta meringankan beban inventarisasi. Sekian penyampaian dari saya mengenai materi manajemen sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Muadin selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen pesantren. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami tentang apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.